polanya memang ini sudah berbeda daripada sebelumnya, di mana Iran berani, sekali lagi berani untuk kemudian melakukan serangan lebih dulu. Kalau awalnya Iran berpegangan pada strategi kesabaran, tapi belakangan mulai tertarik dengan strategi pencegahan. Saya melihat bahwa Iran memang menaikkan satu oktav lagi suaranya, ketika kemarin masih sabar pelan, sekarang naik lagi satu oktav, ini bisa lagi 2 oktav. Rentetan rudal balistik Iran menggempur wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Aksi ini menjadi serangan perdana sejak gencatan senjata AS Iran pada April lalu dan menjadi balasan atas serangan Israel ke wilayah Lebanon. Militer Iran IRGC juga meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone yang ditempeli pesan bertuliskan, "Kami tidak akan meninggalkan Lebanon." Iran bahkan menutup wilayah udara di sisi barat untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Aksi ini dibalas oleh Israel dengan menyerang sistem pertahanan udara Iran di Iran Barat dan Tengah. IDF merilis rekaman serangan ke salah satu sistem pertahanan udara Iran yang menyimpan rudal yang ditargetkan untuk menyerang pesawat Israel. Israel menyebut serangan rudal Iran sebelumnya sebagai kesalahan besar. Israel telah memperbarui pedomannya untuk warga sipil, membatasi pertemuan besar, dan menutup sekolah di seluruh negeri. Tentara Israel IDF mengklaim sudah sangat siap dalam pertahanan dan kuat dalam menyerang. Sistem pertahanan udara dikerahkan di seluruh negeri. זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. Israel menggempur wilayah pertahanan udara Iran sebagai balasan serangan rudal Iran sebelumnya. Sementara serangan dilakukan Iran sebagai respon atas serangan Israel ke Lebanon yang merupakan sekutunya. Aksi saling serang ini kian jadi ganjalan upaya negosiasi Amerika-Iran yang saat ini justru terkesan buntu. Apakah saling serang Israel dan Iran ini akan membuat perang Amerika-Iran semakin memanas? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir melalui sambungan daring, ada pengamat Timur Tengah, ada Bung Hasibullah Satrawi, dan juga dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta. Selamat pagi, Bung Hasibullah. Assalamualaikum juga untuk Bung Stanis. Selamat pagi Mbak Adisti dan Pak Stanis. Iya, saya mau ke Bung Hasibullah Satrawi dulu. Bung Hasibullah, kalau kita melihat kok ya sekarang tampaknya peperangan ini lebih bergeser antara Iran, kemudian Israel dan juga Lebanon. Apakah ini memang menjadi strategi Amerika Serikat untuk melakukan exit strategi yang sesungguhnya? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Saya rasa pertanyaannya menarik, apakah ini sebuah strategi Amerika untuk keluar dari perang atau justru ketidakberdayaannya. Saya melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump semenjak kejadian, saya menyebutnya sebagai krisis 16 jam ya. Dimulai dari kurang lebih jam 2 waktu kita dini hari sampai kurang lebih jam 6 sore kemarin. Nah, kalau kita baca dari pernyataan-pernyataannya, maka sepertinya Presiden Trump masih ingin bersikeras dengan pendekatan diplomasi, dalam pengertian diplomasi yang menguntungkan dia mendapatkan semua daripada menggunakan pendekatan perang. Walaupun saya melihat justru tantangannya bukan hanya ada di Iran, tapi juga ada di Israel yang berada dalam kepentingan yang berbeda. Nah, kalau kita bedah krisis 16 hari dari 3 kepentingan, maka saya akan mulai dari Iran sebagai negara yang paling banyak dapat poin daripada krisis 16 jam ini. Yang pertama sudah pasti karena Iran yang memiliki inisiatif serangan ini punya kalkulasi, punya dampak yang luar biasa. Saya menduga pertama itu juga terkait dengan bagaimana Iran mau menekan Amerika dalam konteks perundingan lewat serangan ini.
bahwa dia punya kartu, dia bisa menambah modalnya kalau saya menggunakan bahasa bisnis. Dan pada waktu yang bersamaan dia juga mau kirim ke Israel bahwa sekarang telah terjadi yang saya sebut sebagai keseimbangan baru. Kalau Israel tidak menghormati garis merah yang diletakkan oleh Iran, maka Iran juga akan memberikan ancaman dan tekanan secara serangan udara, dan itu dilakukan. Jadi ini fakta-fakta realitas baru yang semakin menguat di Timur Tengah. Dan kalau saya baca secara perkembangan waktu di perang ini, Iran sudah memulainya semenjak dari tanggal 21 April kemarin, atau di fase kelima dalam catatan saya. Ke-6, ke-7, ke-8 sekarang saya menyebutnya dalam fase ke-10, di mana polanya memang ini sudah berbeda daripada sebelumnya, di mana Iran berani, sekali lagi berani untuk kemudian melakukan serangan lebih dulu. Dan ini yang kedua, kalau saya membaca dari kajian-kajian ahli di Timur Tengah, yang disebut sebagai perubahan posisi Iran atau kondisi Iran. Kalau awalnya Iran berpegangan pada strategi kesabaran, tapi belakangan mulai tertarik dengan strategi pencegahan. Jadi dari istirotijati sobri ila istirotijati rod'i. Jadi ini Iran melakukan sebuah serangan pencegahan agar Israel tidak semakin merajalela. Nah, dari sisi Israel sebenarnya juga sama, dia punya kepentingan yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, kalau saya baca dari awal, memang Netanyahu ingin menggunakan krisis di Lebanon itu sebagai kayak semacam upaya dia membakar kertas perundingan. Saya selalu mulai dari kejadian tanggal 8 April. Ketika gencatan senjata diumumkan di antara Iran dengan Amerika, maka buru-buru Netanyahu melepaskan diri dari ketentuan itu dan dia menyerang Lebanon. Dan kita masih ingat bagaimana Hizbullah awalnya tidak meladeni. Karena Iran itu maunya satu paket ya, jadi Iran mensyaratkan Hizbullah juga satu paket, dan sebaliknya Amerika diharapkan satu paket dengan Israel. Kalau kembali kepada ingatan tanggal 8 April ketika gencatan senjata diberlakukan, itu sudah dari awal atau beberapa jam kemudian itu Israel sudah mulai menyerang. Tapi Hizbullah menahan diri karena dia coba untuk ikut dengan kesepakatan, walaupun beberapa jam berikutnya dia larut dalam serangan sehingga terjadi krisis sampai sekarang. Jadi saya lihat secara internal, secara Israel, krisis di Lebanon saya menyebut sebagai upaya Netanyahu untuk membakar kertas perundingan yang dibangun, yang disusun, direvisi di antara Iran dan Amerika. Dan kalau dibaca dari perkembangan di fase ke-9 saya lihat kemarin itu, sebenarnya upaya membakar ini sudah hampir berhasil. Satu, kalau kita lihat sikap Iran terakhir sebelum perang, dia sempat menangguhkan perundingan dengan Amerika karena adanya eskalasi yang terus-menerus di Lebanon. Jadi dia sempat tahan, mau berhenti dari surat menyurat. Saya menganggap itu perkembangan yang justru menguntungkan Israel. Dan yang terakhir memang yang kemarin, ketika Iran betul-betul melakukan serangan, saya menganggap itu sebuah keuntungan dan keadaan yang sangat diharapkan oleh Israel. Sehingga walaupun Amerika menahan, Netanyahu tetap melakukan sebuah serangan balik. Jadi ini sebenarnya upaya, kalau saya baca dari laporan Axios terakhir, itu upaya untuk menyeret Amerika lagi-lagi tidak terlena dengan perundingan dengan Iran, tapi lanjut perang. Tapi di luar dugaan, nah ini akhirnya yang tidak terlalu happy bagi Israel, di luar dugaan justru Trump tetap berpegangan kepada bagian-bagian kertas perundingannya yang sudah dibakar dan mencoba untuk menyelamatkan kertas-kertas itu, dan sampai hari ini menurut saya Trump berhasil untuk kemudian memadamkan kebakaran yang telah diciptakan baik oleh Iran maupun oleh Israel, dan sekarang berada pada posisi harapan lagi dan perundingan lagi, walaupun situasinya menurut saya pada akhirnya Iran yang lebih dapat keuntungan karena Iran menambah modal dengan menyerang tadi, maka pesan dia jelas kepada Amerika bahwa garis merahnya tidak dilanggar, bahwa Lebanon bagian daripada kekuatan senjata dan dia siap dalam perang lebih lanjut kalau ketentuannya tidak diperhatikan. Oke, Anda sepakat Bung Stanis apa yang diperspektifkan oleh Bung Hasibullah Satrawi kalau ini adalah upaya dari Israel dalam tanda kutip untuk membakar perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kalau kita lihat Iran saat ini lebih agresif untuk bisa menunjukkan kekuatannya, menunjukkan giginya ketika kemarin masih ada rasa kesabaran, kok ya tampaknya sekarang justru berubah ini. Bagaimana untuk strategi militer dari menurut Anda?
Ya, saya melihat bahwa Iran memang menaikkan satu oktav lagi suaranya ketika kemarin masih sabar pelan, sekarang naik lagi satu oktav, ini bisa lagi dua oktav. Tapi saya melihat ada dua kemungkinan. Yang pertama memang Amerika memang sudah capek sebenarnya perang dan ingin mengakhiri perang ini dan dia sewot dengan Israel yang malah melakukan serangan ke Lebanon, padahal Lebanon menjadi salah satu unsur yang menjadi perundingan di antara Iran dengan Amerika. Tapi saya pernah mengatakan juga di forum ini di Kompas bahwa nanti Amerika ketika meninggalkan Iran, dia akan serah terima kepada Israel bahwa perang mungkin akan berhenti, tetapi permusuhan akan terus dijaga dan dia akan menyerah terimakan kepada Israel permusuhan itu. Perang akan dilanjutkan oleh Israel. Lain saya jangan-jangan bahwa peristiwa tanggal 78 ini, 7 dan 8 ini adalah serah terima itu sehingga ya di balik layar Amerika akan terkesan seperti tidak setuju dengan Israel yang terus melakukan serangan, tetapi sebenarnya itu adalah memang strategi Amerika untuk meninggalkan Iran tanpa malu, tanpa kalah, sehingga perang tetap dilakukan oleh Israel. Ada kemungkinan seperti itu juga. Tapi apapun itu kemungkinan itu, kita harus mendukung bahwa terhentinya perang. Kita harus mendukung adanya selesainya perang ini, perdamaian, kemudian ya Timur Tengah kembali damai. Karena kalau tidak, ini sudah fasanya sudah menurut saya sudah cukup berbahaya ketika ada perang antara Iran dan Amerika, ada antara Israel dengan Lebanon. Ini situasi Timur Tengah kalau dibiarkan ini akan semakin berbahaya dan tentu gawat bagi perekonomian dunia juga.